Semuanya diperkenalkan dengan saya lalu dengan inti S2 atau semester 2. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai diffusion and chemical reaction inside proses katalitik atau difusi dan reaksi kimia di dalam katalis berpori. Di presentasi ini saya akan menjelaskan fenomena yang terjadi pada katalisis berpori, asumsi yang digunakan, penyusunan raca massa hingga penyelesaian persamaan diferensial. Pada slide ini dijelaskan fenomena fisik yang terjadi. Kita mempunyai partikel katalisis berbentuk bola dengan jari-jari atau radius R. Partikel ini memiliki pori-pori kecil di dalamnya. Di dalam reaktor terdapat aliran gas yang membawa reaktan A, produk B. Reaktan A akan bergerak dari beda menuju permukaan partikel katalis. Setelah mencapai permukaan, reaktan A berdifusi masuk ke dalam pori-pori katalis. Di dalam pori tersebut terjadi reaksi kimia mengubah A menjadi B. Jadi terdapat dua proses penting. Yang pertama itu dia difusi massa, yang kedua dia reaksi kimia. Lalu difusi itu adalah perpindahan zat akibat perbedaan konsentrasi, sedangkan reaksi kimia terjadi pada permukaan aktif katalis. Semakin cepat difusi dan reaksi berlangsung, maka semakin efektif katalis tersebut. Pada bagian ini tunjukkan elemen volume kecil di dalam partikel katalis. Elemen volume digunakan untuk melakukan analisis raca massa secara diferensial. Kita mengambil bagian kecil berbentuk selimut bola dengan ketebalan dr pada jarak r dari pusat partikel. Tujuan pengambilan elemen kecil ini adalah agar kita dapat menganalisis yang pertama itu massa yang masuk, lalu yang kedua massa yang keluar, lalu massa yang bereaksi. Karena bentuk partikelnya itu bola, maka sistem dianalisis menggunakan koordinat bola atau spherical koordinat. Ini menyebabkan persamaan diferensialnya sedikit berbeda dibandingkan sistem satu dimensi biasa. Bagian tengah itu menunjukkan pusat partikel, sedangkan arah radial menunjukkan arah perpindahan reaktan dari permukaan menuju bagian dalam partikel. Lalu di sini terdapat asumsi yang pertama, di sekitar permukaan partikel katalis, konsentrasi reaktan adalah CAF. Artinya pada permukaan partikel konsentrasi dianggap diketahui dan konstan. Lalu yang asumsi kedua itu reaksi A menjadi B mengikuti kinetika orde pertama. Reaksi orde pertama berarti laju reaksi sebanding dengan konsentrasi A. Min RA sama dengan KCA, artinya semakin besar konsentrasi A, maka laju reaksinya semakin cepat. Di mana K adalah konstanta laju reaksi, lalu CA adalah konsentrasi reaktan A. Lalu asumsi ketiga itu steady state, berarti sistem tidak berubah terhadap waktu. Artinya konsentrasi tidak berubah seiring waktu. Tidak ada akumulasi massa di dalam partikel.
Nah, yang keempat itu partikel katalis berbentuk bola dengan radius R. Eh, Asumsi-asumsi ini dibuat agar model matematika menjadi lebih sederhana dan dapat diselesaikan. Permukaan partikel yaitu saat R sama dengan R, konsentrasi sama dengan konsentrasi permukaan. Pada saat pada pusat partikel yaitu R sama dengan 0, konsentrasi harus bernilai finit atau tidak tak hingga. Karena konsentrasi harus finit di pusat partikel, maka salah satu konstantanya konstanta integrasi yaitu C1 bernilai 0. Hal ini dilakukan agar solusi matematis tetap masuk akal secara fisik. Pada slide ini dilakukan penyusunan neraca massa untuk reaktan A di dalam partikel katalis. Konsep utama neraca massa itu kan massa masuk dikurangi massa keluar ditambah pembentukan atau pengelapan akibat reaksi sama dengan akumulasi. Akumulasi di sini dia itu bernilai 0 karena di steady state laju difusi masuk dikurangi laju difusi keluar dikurangi laju konsumsi oleh reaksi sama dengan 0. Artinya jumlah reaktan yang berdifusi ke dalam elemen volume berseimbang dengan jumlah reaktan yang bereaksi. Terus difusi terjadi akibat adanya gradien konsentrasi. Reaktan bergerak dari daerah konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Untuk bentuk persamaannya itu adalah satu per R kuadrat E per dr kali R kuadrat DE dC per dr dikurang KC asli. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara difusi di dalam partikel dan konsumsi reaktan akibat reaksi. Persamaan diferensial order 2 yang diperoleh kemudian diselesaikan menggunakan fungsi eksponensial atau fungsi hiperbola. Disebut order 2 dia karena terdapat turunan kedua terhadap sisi radial. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial diperlukan syarat batas atau boundary condition. Untuk boundary condition yang pertama pada permukaan partikel yaitu R sama dengan R, konsentrasi sama dengan konsentrasi permukaan. Untuk boundary condition yang kedua itu pada pusat partikel yaitu R sama dengan 0, konsentrasi harus bernilai finit itu tak hingga atau tidak tak hingga. Karena konsentrasi harus finit di pusat partikel, maka salah satu konstanta integrasi yaitu C1 harus bernilai 0. Hal ini itu dilakukan karena agar solusi matematisnya tetap akal secara fisik. Karena pada saat pusat partikel tidak mungkin konsentrasi menjadi tak hingga. Jadi akan disimpulkan bahwa reaktan A berdifusi ke dalam pori katalis, kemudian mengalami reaksi kimia menjadi produk B. Proses difusi dan reaksi
saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi. Raca massa digunakan untuk memodelkan fenomena tersebut, dan hasil akhirnya berupa pisang diferensial yang dapat diselesaikan dengan masyarakat. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.